Kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang kedua dalam pasal kita ini, pasal ke-14 dan urutan 384 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita'i wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghusmin min shajarah قال فجعل ذلك الورق يتحافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما يتحافت هذا الورق عن هذه الشجرة. Bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di musim dingin, kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang boleh menukil tentang kisah Nabi SAW. Sementara daun-daun pada berguguran, biasanya kalau di musim dingin kan pohon-pohon daun mengering kemudian jatuh ya. Lalu beliau mengambil ranting pohon, kata Abi Dzar, lalu mulailah daun-daun di ranting itu pun rontok jatuh. Beliau SAW bersabda, wahai Abi Dzar, beliau tanya panggil sahabatnya yang sedang bersama beliau, yang merawi hadis ini kepada kita ya. Aku menjawab, kata Abi Dzar, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, sungguhnya seorang hamba muslim yang melaksanakan sholat dengan maksud semata karena menginginkan wajah Allah, maksudnya ikhlas, maka dosa-dosanya berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini berguguran dari pohon ini. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, mutiara yang pertama adalah bagaimana jelihnya sahabat dalam menukil kisah kepada kita. Dan ini sudah sering kita sebutkan dari awal kita belajar hadisnya. Jadi bisa saja Abi Dzar langsung to the point menyampaikan sabda Nabi SAW. Sesungguhnya seorang muslim kalau mengerjakan sholat 5 waktu akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana guguran daun dari pohon misalnya. Tapi Abi Dzar tidak lakukan itu, radhiyallahu anhu. Karena di saat itu Abi Dzar tidak terlalu butuh dengan informasi itu, karena dia saksikan depan matanya kalau daun-daun lagi berguguran gitu kan. Dan faham apa yang Nabi SAW ingin sampaikan. Tetapi untuk kita di masa depan itu sangat bermanfaat. Sekarang dengan kisah ini kita jadi tahu walaupun sedikit saja gambarannya. Bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di musim dingin. Ini kan informasi tambahan. Tidak berhubungan dengan masalah hukumnya gitu ya. Dan daun-daun sedang berguguran. Lalu beliau mengambil ranting pohon. Ini kan histori saja. Disampaikan oleh Abi Dzar. Tapi ini penting buat kita yang tidak hadir pada saat itu. Oh ternyata pada saat itu lagi musim dingin. Daun-daun lagi berguguran. Jadi ada awal rentetan penyampaian hadis ya. Kemudian digambarkan oleh Abi Dzar. Lalu mulailah daun-daun yang di ranting itu rontok. Dan ini jelinya penyampaian sahabat tentang kejadian pada saat mereka bersama Nabi SAW. Di antaranya di sini adalah Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW pada saat memanggil wahai Abu Dzar, maka Abu Dzar menjawab mengatakan labbaika ya Rasulullah. Aku jawab panggilanmu dengan santun wahai Rasulullah. Nah, coba mulai sekarang teman-teman kita menerapkan ini di rumah. Ajarkan anak-anak pada saat kita memanggil mereka, wahai Aisyah, wahai Muhammad, wahai Yusuf, wahai Hud, wahai siapa, nama anak-anak kita misalnya. Biasakan ajarkan mereka agar mereka bukan mengatakan iya, ayah atau ibu. Tapi coba kita pakai kalimat ini. Biarkan mereka mengatakan labbaik. Ya, kami dari kecil diajar begitu oleh orang tua kami. Dan ini ternyata setelah saya belajar lama gitu ya. Termasuk saya temukan ternyata dalam hadis. Memang kalimat ini sering digunakan oleh sahabat. Untuk menghormati orang yang ada di depannya. Jadi di sini perhatikan dalam hadis Abi Dzar waktu ditanya ya, oleh Nabi SAW. Faqala ya Aba Dzar. Dipanggil wahai Abu Dzar. Apa jawaban Abu Dzar? Labbaika ya Rasulullah. Jadi kalimat labbaika ini bagus sekali. Artinya saya siap jawab panggilan Anda dengan baik dan santun. Nah ini juga pelajaran sendiri ya. Yang alangkah baiknya kalau di rumah kita terapkan kepada anak-anak. Istri juga begitu.
pada saat dipanggil oleh suaminya, suami juga pada saat dipanggil oleh istrinya, ya, orang tua pada saat anaknya panggil, dia bisa terapkan itu. Labbaik, labbaik nak, ya, labbaik ayah, labbaik abah, labbaik abi, ya, labbaik abati, labbaik ummi, ya, labbaik ummah, apalah yang kita baca panggil ibu kita, ya. Atau kepada saudara dengan saudaranya, labbaik kakak, labbaik adik, ya, misal. Maka ini sangat baik. Dan ini juga kita tahu digunakan untuk menjawab panggilan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita umrah dan haji kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu, seruanmu dengan santun ya Allah, ya. Dan itu diulang-ulangi, labbaik Allahumma labbaik, 2 kali, ya. Labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Allahumma Allah. Labbaik Allahumma. Lalu diulangi lagi, labbaik, aku jawab seruanmu dengan santun. Labbaik la syarika laka labbaik, ya. Aku jawab panggilanmu, tidak ada sekutu bersamamu, ya, maksudnya dengan santun, dengan baik, dan seterusnya, ya. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah bagaimana inti penyampaian Nabi SAW hadis, yaitu qal sallallahu alaihi wasallam, innal abdal muslim la yusalli salata yuridu biha wajha Allah fatahafat anhu dhunubuhu kama yatahafat hadzal waraqu an hadhihi syajarah. Tidak ada seorang muslim pun, seorang hamba muslim yang mengerjakan sholat, ya, dan itu karena dia inginkan karena wajah Allah, dia kerjakan karena wajah Allah, ikhlas. Dan ini yang kita ingin beratkan. Ini pelajaran pentingnya yang ketiga, yaitu ikhlasnya, ya. Di sini dikatakan yuridu biha wajah Allah. Memang bukan karena ajakan teman, pria, bukan karena pamer, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak enak, memang mau sholat karena Allah yang perintahkan. Dan kita bisa lihat orang seperti ini, ada orang, tidak ada orang, tetap dia sholat. Nah itu tanda-tanda insya Allah keikhlasan, semoga saja, ya. Kalau dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan menjadi penggugur terhadap dosa-dosanya, atau akan menggugurkan dosa-dosa darinya sebagaimana gugurnya daun-daun dari ranting ini. Dan Nabi SAW pada saat itu kebetulan memegang ranting. Ya, kami pernah menyaksikan sendiri itu, tapi teman-teman yang sudah tidak asing dengan negara-negara yang dia datangi biasa awal-awal musim dingin, ya biasanya memang daun-daun itu pada berjatuhan. Bahkan kadang-kadang jatuh daun yang belum kering pun itu pada jatuh. Ya biasanya begitu, masih basah itu bisa jatuh juga. Tapi umumnya memang daun-daun kering. Tapi ini menandakan teman-teman sekalian gambaran Nabi SAW ini luar biasa. Kalau Anda ikhlas mengerjakan sholat, dipastikan dosa-dosa Anda berguguran. Dan perlu digarisbawahi tentu di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya. Karena dosa-dosa besar itu mengharuskan adanya taubat nasuha, taubat nasuha. Dan taubat nasuha kata Imam Nawawi rahimahullah tentu saja diikuti dengan syarat-syaratnya. Yang pertama kata beliau meninggalkan dosa itu seketika. Kemudian yang kedua menyesal, yang ketiga, ya, berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Kemudian kita pindah ke hadis 385 urutan 3 di dalam pasal kita ini dengan sanad sahih dari Ma'dan bin Abu Talha radhiyallahu anhu, dia mengatakan laqitu Thawban maula Rasulillah SAW faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Ya, saya ulangi, laqitu Thawban maula Rasulillah SAW faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Atau qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah. Fasakat. Thumma sa'altuhu. Fasakat. Thumma sa'altuhu ats-tsalitsa. فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. Ma'dan berkata, aku bertemu Thawban radhiyallahu anhu, mantan hamba sahaya Rasulullah SAW. Aku berkata, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku kerjakan, yang dengannya Allah memasukkan ke dalam surga. Atau dia berkata, aku berkata dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalu Thawban, maula Nabi SAW atau mantan budaknya Nabi ini terdiam.
Kemudian aku bertanya lagi, maka dia tetap masih diam. Aku bertanya ketiga kali, ternyata dia masih diam. Ya. Bertanya yang pertama terdiam, pertanyaan yang kedua dari Ma'dan kepada Thauban juga belum dijawab. Yang ketiga kali, maka dia pun menjawab mengatakan, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, perbanyaklah sujud untuk Allah. Karena tidaklah kamu bersujud satu kali untuk Allah, melainkan pasti Allah mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus denganmu satu kesalahan darinya. Diriwayatkan Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini seperti umumnya hadis-hadis Nabi SAW, semuanya mulia, memberikan pelajaran kepada kita. Seorang tabi'in bernama Ma'dan, ya, bin Abu Talha, belajar dari gurunya Thauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Dan Thauban ini ya, adalah maulan Nabi SAW. Kita ambil pelajaran pertama dulu, bagaimana pentingnya seorang murid memulai pertanyaan apa yang dia belum faham atau apa yang dia ingin disampaikan oleh gurunya, dan tidak selamanya nunggu guru untuk menyampaikan. Ada sebagian guru, teman-teman sekalian, tanpa kita bertanya dia udah dengan luasnya menyampaikan semuanya sehingga kita selesai pengajian, oh udah langsung udah faham. Karena Masya Allah, Allah berikan taufik. Yang pertama mungkin karena keikhlasannya. Yang kedua, memang karena dia juga dengan gamblang menyampaikan semua, sehingga kita merasa nggak ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Ya sudah, nggak usah bertanya. Pertanyaan tidak perlu dipaksakan. Ya, Anda pulang dengan memahami tema itu sudah cukup sebenarnya. Sudah luar biasa gitu. Ya, ini yang pertama. Jadi bagaimana guru? Ada juga sebagian guru, teman-teman sekalian, ya memang kita harus bertanya. Kita mengambil mutiara dari dia. Bagaimana Rabi' ibn Haytham, rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur dengan keimanannya. Itu terkenal sekali. Beliau banyak diam. Sampai pada saat ada dua orang muridnya mau datang. Yang satu bertanya, mengatakan, kira-kira nanti, ya, apakah kita bertanya pada guru kita atau kita tunggu beliau menyampaikan? Kata muridnya yang satu lagi, kalau kau tunggu Rabi' untuk menyampaikan kepadamu tanpa kau bertanya, maka kau tidak akan temukan apapun dari dia. Tidak akan ada ilmunya kau bisa dapatkan. Jadi orang ini harus kau bertanya. Maka mereka pun pada saat berkunjung, mereka yang mengorek mutiara-mutiara gurunya. Dan yang mereka selalu korek ini amalan-amalan. Seperti amalan rahasia apa sih yang dikerjakan sehingga Allah angkat derajatnya. Anda temukan ada seseorang yang Allah angkat derajatnya tinggi di muka bumi ini. Tentu dengan kesolehan maksudnya. Ya. Maka berarti ada amalan yang dia kerjakan antara dia sama Allah SWT. Nah kita juga ingin mengikuti itu. Kalau dia ingin menyampaikan itu luar biasa gitu ya. Nah, kita coba bertanya. Ada sebagian orang seperti itu. Nah di sini Ma'dan memberikan pelajaran kepada kita dengan itu. Bertanya kepada gurunya. Dan yang dia tanya adalah hal yang luar biasa gitu ya. Beritahukan aku amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Pertanyaan apa yang lebih penting daripada ini? Luar biasa gitu. Pendek, ringkas, tapi penjelasannya panjang sekali gitu. Ya. Ini pelajaran pertama. Bagaimana seorang murid melihat kondisi gurunya. Kalau gurunya memang tipologi orang yang menyampaikan dengan gamblang segala macam, ya sudah. Tapi kalau tipologi gurunya pendiam, maka dia yang harus coba ya mendekati, bertanya segala macam. Saya ingat dulu ada satu materi, salah satu dalam grammar bahasa Arab namanya sarf ya. Nah ini umumnya penuh dengan hafalan gitu. Ada seorang dosen kami dulu, saya tahu beliau sangat menguasai bidangnya, tapi beliau ini seperti orang yang, ada sebagian dosen itu yang interaktif sama mahasiswa ya, sehingga mahasiswa itu merasa nyaman dengan dia, kemudian dia menjelaskan dengan retorika yang bagus segala macam, orang faham, bukunya pun referensi jelas. Ada sebagian dosen tidak, antara dia sama papan tulis ya, itu istilah itu. Jadi dia ngomong sama papan tulis aja, muridnya ada yang tidur, ada yang faham, dia nggak pusing dengan itu. Nah ada tipologi guru kami ini suaranya kecil. Yang disampaikan juga materi ini bukan materi sebuah kisah yang membuat orang tertarik untuk mendengar atau tentang hari kiamat kah, tentang bukan. Sarf ini bagaimana kita menyusun dan mempertemukan antara kosakata bahasa Arab itu kapan dia berubah. Sarf itu nantinya berubah dari satu komponen ke komponen yang lain dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian, saya coba duduk, saya lihat ada di antara banyak teman-teman di kelas ini, ada yang melamun, ada yang tidur, ada yang segala macam. Tapi ada
Berapa orang, segelintir orang di sebelah saya yang memang serius betul gitu. Terus saya lihat orang ini berilmu. Kita coba, jangan kita menunggu, oh gurunya saya suka, baru kemudian saya mau belajar. Enggak. Yang kita kejar adalah ilmunya. Mau orang itu punya retorika penyampaian atau tidak, itu nggak penting buat kita. Sebagai penuntut ilmu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita meraih ilmu dari dia. Bagaimana kita ambil mutiaranya. Karena bisa saja nanti dia menyampaikan dengan cara dia dan kita faham, kita bisa menyampaikan dengan cara kita. Mungkin retorikanya akan lebih bagus gitu kan. Tapi ilmu ini tetap ternukil dan sampai. Karena kalau bukan karena ulama teman-teman sekalian, maka tidak akan ada Islam, tidak terjaga. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, tapi Allah hidupkan para ulama sehingga mereka adalah betul-betul pewaris para nabi yang bisa menyampaikan agama ini gitu. Jadi setelah saya duduk, saya coba dengar, saya coba tanya. Ternyata asyik juga sebenarnya. Cuman orangnya memang tidak punya retorika yang seperti yang diharapkan. Ada sebagian dosen kami dulu, Masya Allah kalau masuk, Anda kalau lihat ada kutra ya, seperti surbannya orang Saudi yang warna merah itu. Dia masuk, dibuka sama dia di atas meja. Kemudian dia ngobrol dengan santainya dengan mahasiswa. Saya sekarang mau ngobrol, mau nyampaikan kepada kalian. Ini tentang perbandingan agama pada saat itu ya. Al-Adyan materinya. Maka belum bicara tentang Yahudi, tentang Nasrani. Tapi karena retorik yang digunakan cantik sekali ya, bagus sekali. Belum berbicara itu seperti sedang ngobrol sama kita. Jadi kita tidak merasa sebuah materi yang berat. Walaupun didatangkan sama dia. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, dibaca di kelas. Ini lihat nih kesalahannya di sini. Ini lihat yang sudah diubah. Ini begini, ini Allah katakan dalam Al-Quran. Tapi tidak dibawa dalam ketegangan dengan santai. Maka ini luar biasa. 50 menit dosen itu ada di kelas, kita kayak nggak rasa waktu itu. Berharap masih bisa nambah waktu. Ada orang begini, beda, ini luar biasa, perfect gitu ya. Tapi ada orang yang enggak. Nah, orang yang nggak bisa menyampaikan dengan baik ini, Andalah yang harus sebagai penuntut ilmu mengorek itu dari dia. Yang bertanya gitu kan. Karena yang penting adalah ilmunya. Bagaimana saya belajar dari dia. Ada sebagian ulama hadis, dia kalau bicara teman-teman sekalian, mohon maaf, kadang-kadang bercik ludahnya gitu kan. Karena memang ada sesuatu yang bermasalah, yang jadi bukan disengaja gitu ya. Tapi murid-muridnya kalau lagi belajar hadis tidak peduli dengan masalah itu. Mereka duduk sampai kadang-kadang tulisan mereka tuh basah dengan air ludah atau liur dari gurunya. Tapi mereka tidak perlu, mereka menukil hadis. Bagi mereka bukan itu ilmu yang saya butuhkan. Jadi ini juga pelajaran penting yang kita bisa ambil dari Ma'dan rahimahullah. Pelajaran kedua, Thauban maula Rasulullah SAW. Saya kembali mengingatkan tentang istilah maula. Ini pelajaran kita yang kedua, maula. Dalam Islam ada hukum tersendiri bagi orang yang punya budak, kemudian dia bebaskan. Ya, tentu di zaman hari-hari kita alhamdulillah tidak ada perbudakan. Dan kalau tidak salah sudah keluar kesepakatan dunia tidak akan ada perbudakan gitu ya. Dan Islam juga mendukung masalah itu. Tapi di masa awal Islam dulu masih ada perbudakan. Maka Islam datang mengatur budak itu harus diapakan. Dengan rapinya sebagai sebuah hukum bagi setiap muslim. Sehingga mereka tahu bagaimana bermuamalah dengan budak. Jadi tetap harus dimuamalah dengan cara baik. Diberikan pakaian, makanan ya. Bahkan yang sangat dianjurkan dan dijanjikan pahala besar adalah fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak. Tentu ini bahasanya panjang. Anda bisa kembali ke YouTube di playlist serial sahabat. Saya bicara tentang Bilal, ya, tentang Salman Al-Farisi, tentang beberapa sahabat ya yang dulu pernah menjadi budak kemudian bebas dari keterbudakan gitu ya. Tapi saya sebutkan tentang bagaimana sih posisi budak, hukum-hukum syar'i segala macam. Saya tidak masuk lagi ke situ karena panjang lebar. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau Anda punya budak, ya, di zaman dulu itu ada pasar perbudakan ya. Anda beli orang-orang dirampok di tengah jalan lalu dijual di pasar budak. Jadi budak mereka akhirnya. Nah di sini teman-teman sekalian, budak-budak ini kalau Anda beli lalu Anda bebaskan, Anda mengatakan saya bebaskan kamu karena Allah, maka ada namanya penisbatan maula. Misal, si A, saya misalnya bernama Khalid. Ada seseorang yang bernama misalnya Abdullah. Dia masuk dalam cobaan menjadi budak. Lalu saya beli dia di pasar. Lalu saya mengatakan, wahai Abdullah, saya bebaskan kau karena Allah. Maka nanti akan dikatakan Abdullah maula Khalid. Kenapa nama saya dibawa? Karena saya bebaskan dia karena Allah. Dan ini berarti kalau si Abdullah ini salah satu hukumnya ya,
Kalau dia berhasil sukses setelah itu dan dia meninggal sebelum saya, maka saya termasuk bagian daripada ahli warisnya. Jadi itu ada hukum tersendiri ya. Nah, Thauban ini adalah salah satu budak yang dibebaskan oleh Nabi SAW, maka dikatakan Thauban maula Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang kedua kita bisa ambil istilah maula itu. Potongan ketiga adalah bagaimana jelinya pertanyaan Ma'dan. Ma'dan ini bertanya teman-teman pertanyaan yang luar biasa. Dan ini seharusnya seorang murid lakukan. Yaitu, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Jadi seakan-akan tidak terlalu banyak ngomong-ngomong kosong, tapi langsung ajarkan aku amalan yang kalau aku kerjakan, Allah masukkan aku dalam surga. Itu pertanyaan yang luar biasa. Atau dalam riwayatnya dikatakan, dia mengatakan, bi'ahabbil amali ilallah. Beritahukan aku amal yang paling Allah cintai. Ini kalau anda ketemu dengan ulama, tanya ini akhi dan ukhti. Tanya amalan-amalan yang paling Allah cintai. Amalan-amalan yang membawa ke dalam surga. Amalan meningkatkan derajat di surga. Ya. Bukan hanya sekedar tanya hukum riba haram atau tidak. Zina haram atau tidak. Itu hak anda, boleh anda tanya sesuai batas. Tapi tanya juga. Tanya di antara pertanyaan anda adalah sesuatu yang bisa menambah keimanan anda. Karena tidak mungkin seorang alim itu sampai pada tingkatnya dia sekarang, kecuali memang karena ada keimanan dalam hati. Dan Allah tinggikan derajatnya karena keimanan itu. Nah, amalan apa nih kira-kira? Nah, itu satu hal yang luar biasa gitu. Nah, ini yang ditanyakan sama dia. Nah, ini sangat bagus gitu. Ya. Dan ini juga teman-teman sekalian memberikan gambaran tentang pentingnya seorang penuntut ilmu bertanya apa yang dia perlukan. Ya, juga sangat baik dalam adab majelis ilmu seperti sering kita sampaikan, bertanya sesuai dengan tema. Kalau anda mau tanya di luar tema, maka anda tanya tentunya di waktu dan tempat yang lain. Tapi kayak tema kita masalah sholat, ya kita bahas masalah sholat. Ya, karena kita kalau bahas yang lain nanti khawatir pecah konsentrasi para teman-teman yang sedang belajar. Ya, misalnya tiba-tiba kita bahas masalah riba, bahas masalah zina, itu lain sendiri bahasannya gitu. Kita sedang bahas masalah sholat. Kalau masih sekitar sholat, itu hal yang luar biasa. Anda akan lebih banyak mengambil manfaat nanti dari situ. Itu potongan ketiga tentang indahnya dan bagusnya pertanyaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Ini sedikit agak beda dengan yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana Ma'dan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengorek pertanyaan dari guru. Okay. Pelajaran yang keempat adalah fasakata. Thumma sa'altuhu fasakata. Ini juga penting. Yaitu pada saat Ma'dan bertanya kepada Thauban yang pertama, Thauban gak buru-buru menjawab. Diam dulu. Ditanya yang kedua kali, masih diam. Ditanya yang ketiga kali, pertanyaan yang sama baru beliau jawab. Di sini ada hal yang penting kita pelajari teman-teman. Ini kita ambil potongan yang keempat dari hadis. Ya. Potongan keempat dari hadis. Jadi potongan pertama tadi bagaimana Ma'dan mengajar kepada kita retorika bertanya pada guru yang memang butuh untuk ditanya, dikorek ilmunya. Pelajaran kedua adalah istilah maula. Ya, pelajaran ketiga yang kita ambil adalah bagaimana pentingnya pertanyaan yang bisa menambah keimanan yang disampaikan dan sesuai dengan tema ya, yang sedang dibahas dari seorang murid. Potongan keempat ini, yaitu diamnya Thauban. Pertanyaan sederhana, kenapa Thauban gak langsung jawab? Kenapa beliau terdiam? Banyak kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama adalah, bisa saja Thauban ingin melihat keseriusan Ma'dan. Serius gak orang ini bertanya? Karena kalau misalnya tidak dijawab dulu, dia ulangi lagi pertanyaan, berarti dia butuh sekali. Apalagi sampai 3 kali. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, memang Thauban sedang merenungi pertanyaan Ma'dan. Dan bagaimana dia coba untuk mengingat dulu. Karena Thauban ini lama hidup bersama Nabi SAW. Bahkan hampir setiap aktivitas Nabi SAW, Thauban ada gitu kan. Karena dia kayak semacam pelayan Nabi SAW gitu. Maka mungkin dia coba merenungi dulu.
mengingat pertanyaan seperti ini pernah nggak sih saya tanyakan kepada Nabi SAW? Kalau pernah, jawaban Nabi dulu apa sih? Dan ini juga bagus. Ya. Pelajaran bagi seorang guru. Jangan tergesa-gesa dalam menjawab. Karena bisa saja salah. Ya. Allah musta'an. Kadang-kadang juga ini terjadi pada kita ya. Kami pun pernah terjadi begitu. Mungkin karena tergesa-gesa menjawab. Akhirnya ada kedua yang terjadi. Tapi Alhamdulillah kita sudah luruskan ya. Kita coba luruskan. Ya, mungkin hanya karena keliru memahami penanya. Atau mungkin keliru dalam menyampaikan dalil dan seterusnya. Jadi ini pelajaran yang sangat baik sekali. Bagaimana seorang guru itu tidak tergesa-gesa dalam menjawab ya, masalah ini. Jadi ini penting. Kemudian kita masuk pelajaran yang ke 5, yaitu kata Thauban, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekaligus menjawab tentang apa yang kita katakan tadi. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang kenapa Thauban diam dulu 2 kali dan ketiga baru menjawab. Ya, kemungkinan pertama tadi karena dia ingin melihat keseriusan Ma'adan muridnya, atau memang yang kedua karena dia ingin merenungi dulu, gitu kan. Dia tidak tergesa-gesa, dia coba ingat, mungkin dia pernah tanyakan kepada Nabi SAW. Nah, ini terbukti. Yang beliau mengatakan, saya pernah tanyakan pertanyaan yang sama kepada Nabi SAW. Dan ini jawabannya. Nah, beliau sampaikan jawabannya. Apa jawabannya? Ini pelajarannya teman-teman sekalian. Faqala alaika, maka Nabi SAW bersabda, alaika bikathratis sujud. Perbanyaklah sujud. Lillah. Dan itu untuk Allah kau lakukan. Fa innaka la tusjudu lillahi sajda. Karena kau tidak sujud sekali untuk Allah. Dan ini maksud sujud sini adalah salat. Ya. Wajib ataupun sunnah. Illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kecuali satu kali sujud itu Allah akan angkat kau 1 derajat. Wa hatta biha anka khati'ah. Dan akan menghapuskan 1 dosa juga dari kamu. Dan ini mutiara termahal daripada hadis ini teman-teman. Yaitu penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh Thauban, maula beliau. Bagaimana kita dianjurkan memperbanyak solat ya. Dan ini hal yang luar biasa. Bagaimana seseorang hamba memperhatikan poin ini, dia memperbanyak sujud. Ya, tentu di sini memperbanyak dalam arti kata, kalau sholat wajib yang sesuai dengan jumlahnya, kalau sholat sunnah selama dia masih mampu, dia pilih jumlah maksimal. Misal sholat malam, sering Nabi SAW mengerjakan 8 rakaat. Udah selama ini 2, dia coba mengerjakan 4, 6, 8. Coba mengejar jumlah yang banyak gitu. Tentu juga di sini sebagian ulama masukkan sujud selain daripada sujud sholat. Seperti sujud tilawah, sujud syukur. Ya, ini semua masuk dalamnya. Tapi yang menjadi inti adalah sujud dalam sholat yang dimaksud. Dan ini jadi saksi bahasan kita. Dan bagaimana setiap kali sujud akan diangkat derajat dan diampuni dosa. Kita tutup teman-teman dengan hadis terakhir yang kita bahas pada pagi ini, yaitu hadis nomor 386 urutan 4 di sini, sahih di ghairihi, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajda illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayyi'ah wa rafa'a lahu biha darajah fastakthiru minas sujud." Ini mirip dengan sebelumnya, makanya saya baca sekarang ya. Yaitu maknanya tidaklah seorang hamba bersujud 1 kali karena Allah, melainkan pasti Allah akan menulis dengannya 1 kebaikan untuknya, menghapus dengannya 1 keburukan darinya, dan mengangkat dengannya 1 derajat untuknya, maka perbanyaklah sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sahih. Dan sudah saya bahasakan tadi teman-teman sekalian bahwasanya ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah pentingnya untuk menjaga sujud sholat itu.